mujizat dari para Tuhan, pertobatan Bapak Ibu. Ya, semangat untuk memuji Tuhan. Pak Mary. Tuhan, acara kita lanjutkan saat ini. Prosesi penyerahan lilin yang akan diiringi oleh tim gamelan. Kita akan menyanyikan pujian Dalu Suci.
Hari suci Ngepusit yang dosa samyo Sumele ing rumput nista Hilar swaragi Lagani ring
masih lama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dengan pujian penyembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di Sorga atas kasih setia rahmat-Mu yang melimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Lalu kami sudah memuliakan dan memuji nama Bapa di Sorga, sebentar teman-teman mendengar kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, biarlah Roh Kudus yang berkarya bekerja sehingga kuasa firman Allah akan membuka wawasan kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada Allah, dan kami makin hari makin mengutamakan Engkau lebih dari semua. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak berkenan kepadamu, kami usir dalam nama Yesus. Biar roh Allah yang senantiasa berkarya bekerja dalam setiap kehidupan kami, agar supaya firman Allah boleh memberkati setiap kehidupan kami. Berkati firman Allah yang sudah kami persiapkan, berkati kami hamba yang kami menyampaikan, berkati seluruh jemaat yang mendengar pada jam siang hari ini, agar supaya ada kesatuan persatuan di antara kami, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipuji untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Di hari ini Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih juga para hamba Tuhan yang hadir pada jam siang hari ini, juga semua jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Masih kok suasananya mengangkat sih. Haleluya, haleluya. Tatkala Bapak Ibu Gembala ya datang ke tempat saya, dia berkata begini, Pak Sun, niki tengkromengan acara Natal nuansa Jawa. Ngaten, puji Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau nuansa Jawa, ya saya tadi sudah lihat paduan suara dari tempat ini luar biasa, ya luar biasa. Seragamnya Jawa, puji Tuhan. Lalu saya juga menyesuaikan diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya karena suara Jawa mau sampai nggak ijazah kajian. Ya, kok kayak itu yang lodo-lodoan. Jadi saya menyesuaikan diri ya dengan pakaian yang demikian ini. Puji Tuhan, tapi jangan sampai hal-hal ini akan merubah suasana ibadah Natal, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya, puji Tuhan. Ngomongin kamu coba dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau yang tema yang diberikan kepada saya yaitu Dia damai sejahtera yang mempersatukan, Dia damai sejahtera yang mempersatukan. Puji Tuhan, yang terambil dari surat Al-Efesus, ya. Di sana tema ini yang ditulis. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu, ya saya juga heran, ya Pak Daman kenapa mempercayakan saya gitu ya. Tapi segala sesuatu saya akan percaya bukan satu kebetulan. Amin. Tetapi rencana Allah yang indah yang disajikan pada perayaan Natal ya di tempat ini. Puji Tuhan.
ada yang namanya suasana-suasana Jawa, sudah dikasih Tuhan, ada slogan Jawa. Ya, slogan Jawa itu begini waktu itu dikasih Tuhan. Alon-alon subur kelakon, lere-lere pokoknya oleh puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita baca ayat ini sepintas lalu, ya kayaknya bingung saudara. Ya, dia damai sejahtera yang mempersatukan. Ya, damai di sopo, sih dipertaruhkan sopo, sebenarnya dikasih Tuhan. Tapi istilah Jawa begitu ya. Alon-alon subur kelakon, lere-lere pokoknya puji Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan bukan artinya alon-alon subur kelakon, bukan artinya berlambat-lambatan, ngaspas, bukan gitu ya. Tetapi alon-alon ningwaton kelakon, yang artinya kita ini menjalankan sesuatu harus dengan teliti, hati-hati, setipi. Amin. Haleluya. Sehingga bagaimana kita bisa memetik suatu tema yang diberikan Natal di tempat ini. Puji Tuhan kalau dikasih Tuhan. Memang kalau kita membaca secara gambarangan, kita ini akan kesulitan ya untuk memperoleh hikmat daripada tema ini. Tetapi saya kira percaya kalau kita baca di ayat selengkapnya dalam Efesus pasal 2 ayat yang 14, demikian begini Allah. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa yang dimaksud dengan tembok pemisah dan perseteruan? Kalau kita mengingat sejarah dalam Alkitab, saudara Yesusan dikasih Tuhan, kalau manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, dia diciptakan oleh Allah. Ya, untuk apa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah? Untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, begitu agungnya, begitu bangganya ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Namun pada akhirnya apa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa, yaitu Adam dan Hawa telah mengingkari maksud dan tujuan Allah melalui tema ini. Bapak dikasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa sudah dipercayakan oleh Allah untuk menjadi tema yang diangkat oleh jemaat di tempat ini, sangat mengecewakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sehingga saudara dikasih Tuhan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya, saudara, damai sejahtera yang mempersatukan. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan, namun pada akhirnya mengecewakan hati Allah, sehingga manusia diusir dari Taman Eden, dan Taman Eden diberikan batas. Ya, Taman Eden diberikan satu batasan agar supaya apa? Agar supaya manusia yang sudah mengecewakan hati Allah tidak bisa masuk kembali ke taman ciptaan Tuhan. Nah, untuk membuka rahasia firman Allah pada jam siang hari ini, di sini dikatakan, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang ke-13,
Dan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh darah Kristus maka kita memperoleh gambaran yang nyata. Amin. Haleluya. Oleh karena kasih Kristus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh Yesus Kristus, kamu yang dulu jauh, Adam dan Hawa ada batas yang memisahkan manusia dengan Allah, sehingga jarak mereka jauh. Itu, kodoh ini, jauhnya kan kayak harus begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Hanya Yesus Kristus yang bisa mempersatukan saudara dan saya dengan Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus bangga menjadi milik Kristus. Amin. Haleluya. Kenapa? Kita yang jauh dari hadirat Tuhan dulu, ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, dan manusia yang kedua yang namanya Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk setiap dosa kehidupan saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes dikatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga diserahkan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang dimaksudkan agar supaya damai sejahtera itu boleh mempersatukan kita, yaitu antara manusia dengan Tuhan hanya melalui darah Yesus Kristus yang bisa dipersatukan. Jadi darah Yesus itu bisa mempersatukan antara manusia dengan Allah. Nah, oleh sebab itu tugas saudara dan saya, bagaimana cara kita memelihara kehidupan saudara dan saya untuk kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada syarat kalau Yesus Kristus untuk mempersatukan kita dengan Allah, syaratnya dia harus mati di atas kayu salib, ya, untuk mempersatukan saudara dan saya dengan Allah. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya ditugaskan oleh Bapa di sorga, oleh Yesus Kristus, ya, kita ini bisa mempersatukan yaitu umat-umat yang lain agar supaya mereka pun juga mendapat keselamatan seperti saudara dan saya. Ini tugas, ya, bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada jam siang hari ini, saudara bukan hadir begitu saja, tetapi ada PR yang harus kita kerjakan, ya, menurut tema yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya harus mempersatukan. Kalau damai sejahtera sudah ada dalam setiap kehidupan kita, apa damai sejahtera kita hanya untuk kita sendiri tanpa kita memikirkan orang lain? Tidak, ya. Tetapi ya kata orang Jawa, saudara dikasih Tuhan, le ala ini duwe kudu tepo seliro. Ya, kalau kita sudah punya, kita harus tepo seliro, yang artinya apa yang ada pada kita harus, ya, kita berikan juga kepada orang lain agar supaya mereka juga merasakan sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya untuk kita bisa menggenapi dari firman Allah yang diberikan
berikan kepada setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya diberi waktu berapa lama? 45. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk bisa kita melanjutkan ya isi Tuhan kepada kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan. Kalau tadi ya firman Allah dikatakan bahwa melalui Yesus Kristus dulu kita yang jauh menjadi dekat. Saudara, kejauhan antara manusia dengan Tuhan disebabkan oleh apa? Yang pertama disebabkan oleh dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, akibat dari kejauhan itu disebabkan oleh karena kehidupan kita masing-masing pribadi dalam firman. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga apa sudah kita ini jauh dari Tuhan. Lalu ada lagi firman Tuhan dalam Roma pasal 3 pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Apa berhenti di situ? Tidak. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang. Nah, ini Bapak dikasih Tuhan yang menyebabkan saudara dan saya harus bekerja. Kita harus melangkah. Saudara dan saya harus pergi. Ya, agar supaya tadi saya katakan bahwa Jawa harus punya yang namanya tepo seliro. Lek awak Indo ya ayo podo disebarkan nang kanca-kanca. Nih, seliran tepo itu istilahnya itu ya nampak awak itu seliro apa? Ya kita harus ya menempatkan mereka pun juga sama dengan kita yang telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak dikasih Tuhan, untuk kita bisa menggenapi jadi firman Tuhan, untuk kita bisa melangkah mempersatukan mereka dengan Allah, sudah dikasih Tuhan ada slogan Jawa yang begini, ya, karena nuansanya nuansa Jawa, ya harus banyak, ya. Mendengar slogan-slogan Jawa. Ada slogan Jawa dikatakan ini untuk langkah kehidupan kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ajining rogo saka dusun, ajining diri saka lati. Nah, Bapak dikasih Tuhan, untuk kita bisa melangkah jauh ke luar sana, kita harus pakai slogan ini. Adine roko soko busono. Memang benar saudara dikasih Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Allah sangat mendukung saudara. Ya, adine roko soko busono, adine diri soko lati. Kalau kita mau melangkah kita ke dunia luar sana, kita harus terapkan ini. Ya, kita harus pakai metode ini, ya, metode Jawa ini. Ajine rogo iku saka busana. Nek kate nyindir, yo sing pakaiane yo sing apik. Amin. Haleluya. Masih enggak apik-apik temen yo sing sederhana tapi layak gitu. Menghadapi bagaimana orang kita harus terapkan ya dalam setiap kehidupan kita. Lalu ajine diri saka rek ngomong sing ati, ojo syukur jeplak, ojo syukur mengok. Ya, ada lagi dikatakan ya bahasa Jawa katakan ojo mong weton ngomong harus ada yang namanya watoni. Yang artinya apa? Kalau kita ini weton ngomong, yang artinya kita ini akan berbicara dengan tanpa kontrol gitu.
Tapi kalau kita ini harus menjaga, ya kita berbicara harus ada dasarnya, harus ada watone. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini saudara dikasih Tuhan, ini bukan versi Alkitab, tapi versi hamba Tuhan. Saya ini memetik versi hamba Tuhan. Demikian sudah. Kalau kita mau berjalan keluar, istilahnya bekal kita untuk kita bisa berjalan ke dunia luar. Yang pertama ini versi lo ya, jangan dianggap nanti bagaimana gitu ya. Jangan. Ini versi gitu ya, versi apa Tuhan gitu. Kalau kita jalan keluar ke dunia sana, yang harus kita lakukan adalah yang apa saudara? Yang menurut tadi ya, ajini rogo soko busono, ajini diri soko lati. Kalau kita berjalan keluar, yang pertama harus kita lakukan yang jahat. Keliru nopo keliru, nopo keliru. Kita harus melakukan yang jahat. Tenang nopo tenang. Ini versi yang memang saudara, kalau kita teliti memang harus begitu. Apa yang harus kita lakukan ke dunia luar? Kita harus melakukan jahat. Ya, jahat. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ada awalan ke akhiran menjadi kejahatan. Itu yang dilarang oleh firman Tuhan. Tetapi kalau yang jahat itu justru disuruh oleh Tuhan. Kok bisa? Ya, jahat itu bukan diartikan jahat lakukan waduh bosan gitu tidak, tetapi ini singkatan, ya Pak. Singkatan ini apa Pak? Singkatan ini jahat itu jaga hati. Bener apa bener? Jahat yang artinya jaga hati. Kalau kita melangkah ke luar dunia di sana, kalau kita tidak menjaga hati, punya kabeh. Yang pertama yang kita lakukan harus yang jahat, jaga hati. Begitu, ya. Apa artinya kita harus jaga hati? Segala sesuatu apa yang kita perbuat, segala sesuatu yang harus kita lakukan, saudara dikasih Tuhan, kita ini harus menjaga hati kita benar-benar. Sebab apa? Kalau kita tidak menjaga hati, ya maka kehidupan kita tidak terkontrol. Ya, kehidupan kita tidak terkontrol oleh karena keadaan dan keberadaan kehidupan kita. Oleh sebab itu supaya gitu tadi ya wong Jawa itu aja waton ngomong, nanging ngomong itu kudu ana waton. Demikian juga kita bersaksi di luar sana, kita harus begitu juga. Kita harus lakukan jahat, harus jaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita, saya ini percaya apa yang keluar dari dasar hati ini yang akan menjadi berkat. Bukan istilahnya apa yang dari luar itu ada haram dan halal, bukan. Tetapi sebenarnya haram dan halal itu